Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan mata pelajaran fisika lanjutan dari materi yang kemarin, yaitu listrik statis. Kemarin kita sudah sampai ke penerapan dari hukum listrik statis yang pertama, yaitu tentang hukum Coulomb. Sekarang kita melanjutkan tentang medan listrik. Medan listrik adalah ruang di sekitar benda bermuatan listrik, di mana benda bermuatan lainnya dalam ruang ini akan merasakan atau mengalami gaya listrik arah. Arah medan listrik adalah radial keluar dari muatan sumber positif dan radial masuk menuju ke muatan sumber negatif. Nah, di sini kita lihat bahwasanya garis gaya listrik atau arah medan listrik ini arahnya adalah keluar dari muatan positif, atau dengan kata lain bahwa arah gaya listrik atau arah medan magnet selalu menjauhi kutub positif dan mendekati kutub negatif. Jadi itu intinya dari gaya listrik itu selalu menjauhi dari muatan positif, ya, secara radial dan masuk ke kutub negatif. Itu dari medan listriknya, yaitu ruang di sekitar benda yang bermuatan listrik, di mana benda bermuatan lainnya dalam ruang ini akan merasakan gaya listriknya. Kemudian yang berikutnya yaitu kuat medan listrik yang dilambangkan dengan lambang E besar. Ini kuat medan listrik. Kuat medan listrik itu juga sering disebut juga sebagai intensitas medan listrik. Dan secara teorinya adalah kuat medan listrik itu merupakan hasil bagi gaya listrik yang bekerja pada suatu muatan uji dengan besar muatan uji tersebut. Nah, dapat dituliskan secara matematisnya adalah E sama dengan F per Q, atau F sama dengan Q pekalikan E, di mana E adalah kuat medan listrik, yang F ini gayanya, dan Q adalah muatannya. Nah, ini adalah kuat medan listrik. Nah, dengan keterangan bahwa E sama dengan kuat medan listrik yang mempunyai satuan Newton per Coulomb, Q adalah muatan uji, satuannya Coulomb, yaitu muatan listrik sama aja, muatan uji, muatan listrik sama. Ini muatan uji untuk membedakan antara muatan satu dan muatan dua. Sedangkan Q besar adalah muatan sumber, sama satuannya, ya. Nah, itu kuat medan arah selalu menjauhi kutub positif. Ini harus selalu diingat-ingat. Oke ya, selalu diingat-ingat itu. Nah, sekarang kita masuk ke hukum Gauss, di mana jumlah garis gaya medan yang menembus keluar setiap permukaan tertutup itu berbanding lurus terhadap muatan yang dilingkupinya atau muatan yang dilingkupi permukaan tersebut. Nah, kita lihat di sini ada gambar sebuah luas penampang yang berbentuk segi empat. Kemudian ada garis gaya yang masuk ke dalam medan permukaan tersebut. Nah, ini kuat garis gaya listriknya ini, atau kuat medan listriknya ini mengarah masuk ke sini, ya. Kalau kita tarik lurus garis normal, yang mana ini adalah merupakan garis normalnya yang tegak lurus terhadap bidang, maka ada sudut antara garis normal dengan E-nya, kuat medan listriknya. Maka hukum Gauss ini dituliskan sebagai ini lambang dari hukum Gauss yang
banyak yang menyebutkan itu namanya fluk atau apa ya, terserah, ini apa namakannya fluk aja. Fluk sama dengan E besar dikalikan A kali cos theta atau cos eta, maaf, cos eta. Nah, eta ini adalah merupakan besarnya sudut antara garis normal dengan kuat medan listrik, atau flux sama dengan Q per epsilon 0. Ya, Q per epsilon 0 itu persamaan hukum Gauss. Di mana untuk flux ini disebut sebagai flux medan listrik, satuannya Weber. Sedangkan eta adalah sudut yang dibentuk antara E dan N, tadi sudah Pak jelaskan di situ. Dan epsilon 0 ini adalah permitivitas bahan dielektrik. Nah, lanjutkan. Sekarang kita masuk ke kuat medan pada bola konduktor bermuatan. Kita lihat di sini ada sebuah bola konduktor ya. Di sini ada beberapa titik. Ada titik A, titik B, titik C. Ya. Nah, di sini kita lihat yang pertama, kuat medan di luar bola. Dan maksudnya di sini berarti titik A. Nah, berarti di sini titik A. Ini di luar dari bola konduktornya ini. Maka besarnya kuat medan listrik di luar bola ini, di titik A ini, E di A ini, besarnya adalah K kali Q per R pangkat 2. Ya. Jadi K kali Q per R pangkat 2. R-nya di mana R-nya? Nah, ini R-nya. Antara ini sampai ke sini. Jadi R-nya itu R kecil tambah R besar. Kemudian kuat medan di permukaan bola. Ini berarti bahwa kuat medan itu di permukaan bola ini pas dengan ini. Ya, pas dengan ini. Maka besarnya E pada titik B itu besarnya adalah EB sama dengan K kali Q per R pangkat 2. Berarti R-nya di sini. Ya, R-nya di sini. Kemudian yang C. C-nya di tengah bola konduktor. Kuat medannya di dalam bola adalah EC sama dengan 0. Kenapa? Karena bidang khayal ini berada di dalam bola konduktor. Tidak ada muatan yang diselimuti, sehingga untuk Q-nya itu sama dengan 0. Jika nilai ini dimasukkan dalam persamaan hukum Gauss, maka diperoleh E akan sama dengan 0. Berikutnya kita lihat untuk ini penerapan hukum Gauss pada medan listrik ada dua keping konduktor sejajar yang bermuatan. Yang di sini untuk rapat muatannya besarnya adalah tau sama dengan Q per A. Tau sama dengan Q per A. Ini ada rapat muatan, ini muatan, ini ada luas penampangnya. Jadi tau ini rapat muatannya bergantung pada luas penampangnya, begitu ya. Kalau luas penampangnya besar, maka ini semakin kecil. Kalau luas penampangnya kecil, maka rapat muatan semakin besar. Nah, kuat medan listrik itu yang tadinya rumusnya di atas bisa juga untuk di antara dua keping sejajar itu dirumuskan dengan E sama dengan tau per epsilon 0. Ini bisa dimasukkan, ini tau masukkan ke sini, maka akan terbentuk persamaan baru. Nah, ini bisa kalian potret sendiri untuk latihannya di situ. Bagaimana menambahkan persamaan di dalam suatu persamaan, mensubstitusikan. Kemudian beda potensial listrik. Beda potensial listrik V antara dua titik dalam medan listrik homogen didefinisikan sebagai bahan hasil bagi antara perubahan energi potensial delta EP antara dua titik tersebut dengan muatan uji Q secara matematis. Dituliskan seperti ini di bawah. V sama dengan delta EP dibagi Q, atau V sama dengan F kali delta S kali cos alfa per Q, atau boleh juga V sama dengan E kali delta S cos alfa. Ini untuk beda potensial listriknya.
Kemudian untuk potensial listriknya, potensial listrik oleh muatan uji V sama dengan kaki per R. Ini persamaannya dengan keterangan. Nah ini udah tahulah potensial listrik, K-nya konstanta, G-nya muatan, R-nya jarak. Untuk potensial listrik, untuk potensial yang lebih berapa sumber, maka di sini ditambahkan di sini. Ya. Jadi kita harus tahu beberapa rumus tadi. Yang pertama ada kuat medan. Nah ini sekarang ada potensial listrik. Bedanya di mana? Bedanya di sini, kita lihat di sini bedanya. Ya. Nah kita lihat di sini kalau terjadi terdapat potensial listriknya lebih dari satu, maka ininya dijumlah, ditambahkan. Nih semuanya ditambahkan. Berarti ini sigma K kali Q per F sebenarnya. Itu kalau satu ya seperti ini, tapi kalau lebih ya ini dijumlahkan, per ini dijumlahkan, atau bisa dituliskan V sama dengan V1 plus V2 plus V3. Kalau dirumuskan secara mendetail ini samaannya. Oke ya. Kemudian untuk energi potensial listrik adalah usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan uji dari jarak R1 ke R2. Ingat, energi potensial adalah usaha yang diperlukan memindahkan muatan uji dari R1 ke R2. Dituliskan dalam formulanya W sama dengan delta E, di mana ini delta E adalah Q kali V atau Q0 kali delta V. Nah, delta V-nya tadi apa? Potensial listrik. Potensial listriknya berarti di sini ada dua. Berarti Q-nya juga ada dua. Q muatan uji ke Q. Nah, gitu kan? Ini. Jadi usaha memindahkan dari R1 ke R2. R1 ke R2. Rumusnya seperti ini. W energi potensial listrik, satuannya pasti kalau energi joule. Muatan uji sama, yaitu apa? Kolom. Muatan sumber sama, kolom. Nah ini muatan ujinya Q, muatan sumbernya Q doang, Q0 sama Q. Oke. Nah sekarang kita masuk ke hukum kekalahan energi mekanik dalam listrik. Karena gaya kolom termasuk gaya konservatif, maka berlaku hukum kekalahan energi mekanik. Ya. Di mana EM sama dengan EP plus EK. Energi mekanik sama dengan energi potensial plus energi kinetik. EP1 ditambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2. Atau QV1 ditambah setengah MV1 sama dengan QV2 ditambah setengah MV2. Ini adalah persamaan umum untuk hukum kekekalan energi mekanik dalam suatu listrik. Banyak sekali ya. Selain ini ada juga hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum itu hampir sama dengan ini kan. Cuman beda apa? Beda perumusannya, tapi secara ini mah sama pembentukannya. Nah ini gaya konservatif nih, kemarin sudah saya jelaskan ini ya kemarin ya. Nah itu adalah merupakan beberapa lanjutan dari kemarin. Nah, kemudian untuk potensial listrik pada bola konduktor, nah ini potensial listriknya ada 3. Jika R-nya lebih besar daripada R, berarti potensial listriknya di luar bola, seperti tadi. Maka potensial listriknya dirumuskan V sama dengan kaki per R. Jadi R itu apa? R itu ya R kecil tambah R gede, yang kayak tadi, yang bola konduktor, hampir sama. Kemudian potensial listrik di permukaan bola berarti R sama dengan R besar, V sama dengan kaki per R. Ya, bedanya R ini sama ini apa bedanya? Ya, tentunya tahu kalau R besar ini adalah di luar lingkarannya, di luar bolanya. Kalau ini pas di permukaannya. Dan energi potensial listrik di dalam bola, maka R lebih kecil daripada R, maka V sama dengan kaki per R. R-nya itu apa? R yang di dalam. Ya, atau jarak suatu titik ke pusatnya. Itu adalah potensial listrik pada bola konduktor. Kemudian potensial listrik pada konduktor keping jajar dirumuskan dengan V sama dengan Q per A sama dengan To per epsilon 0 sama dengan Q kali R per A kali epsilon 0 sama dengan To kali K kali epsilon 0. Nah ini
Dimana di sini banyak sekali persamaan-persamaannya. Ini diingat-ingat aja, diingat-ingat. Insya Allah biasanya terkadang di soal itu ditanyakan ya. R sama dengan jarak antar dua keping. Nah, sudah tahu lah R itu jarak antar dua keping. Kemudian A luas penampang bentuknya apa? Satuannya meter persegi. Epsilon 0 per meter ruang hampa misalnya 8,85 kali 10 pangkat min 12 kolom kuadrat per Newton meter kuadrat. Nih, 8,85 kali 10 pangkat min 12. Toh rapat muatan satuannya kolom per meter persegi. Nah, tadi rumusnya sudah ya. G per A tadi ya, itu. Kemudian untuk to per K epsilon 0 ini adalah untuk medan listrik pada medium selain udara. Ini selain udara. Ya, selain udara. Nah, kemudian untuk to per epsilon 0 ini untuk medan pada udara, medan listrik pada udara. Ini pada udara, ini selain udara. Ini harus dimengerti. Oke, itu sedikit penambahan dari medan listrik dari latihan kemarin. Dan ini ada soal-soalnya, silahkan dibuat latihan, nanti dikerjakan ya, hanya 4 insya Allah. Soalnya nanti kalau sudah semuanya Bapak akan bahas untuk contoh-contoh soal ini, tapi di sheet yang lain gitu ya. Oke, itu terima kasih dari Bapak, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.